Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul perilaku biaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 2 dimulai dari saya, Dewi Ayu Kusuma, kemudian Ayu Wulandari, David Yusuf Bahtiar, dan Deva Ardi Pamungkas. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ayu Wulandari. Perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis perusahaan dapat konstan, meningkat atau menurun. Ada biaya yang konsisten mengikuti perubahan aktivitas bisnis ini. Saat aktivitas bisnis konstan, biaya tidak berubah. Saat aktivitas bisnis meningkat, biaya akan meningkat. Dan saat aktivitas bisnis menurun, biaya juga akan menurun. Namun, ada pula biaya yang tetap konstan meski aktivitas bisnis berubah-ubah. Tiga jenis perilaku biaya. 1. Biaya variabel. 2. Biaya tetap. 3. Biaya campuran. Biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Jika tingkat aktivitas bertambah, kelompok biaya ini juga akan bertambah secara proporsional. Jika tingkat aktivitas berkurang, biaya jenis ini juga akan berkurang secara proporsional. Jika aktivitas perusahaan dihentikan, biayanya tidak akan ada lagi. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, dan sebagian biaya pemasaran. Contoh biaya variabel. Produsen mebel antik membayar upah tukang kayunya sebesar 5 juta rupiah per unit meja kursi yang diselesaikan oleh para tukang kayunya. Jika para tukang kayu mampu menyelesaikan 10 unit meja kursi dalam setahun, maka biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut adalah 50 juta rupiah. Jika produksinya meningkat menjadi 20 unit dalam setahun, maka biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan akan menjadi 100 juta rupiah. Jika produksinya meningkat lagi menjadi 30 unit dalam setahun, maka biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 150 juta rupiah. Demikian seterusnya. Jika produksi mebel berhenti, maka biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan akan menjadi 0 rupiah. Biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Jika tingkat aktivitas bertambah, biaya jenis ini tidak akan berubah. Jika tingkat aktivitas berkurang, biaya jenis ini juga tidak akan berubah jumlahnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian dari biaya overhead, sebagai dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Berikut ini jenis biaya tetap, baik untuk perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. 1. Biaya depresiasi peralatan. 2. Biaya depresiasi bangunan. 3. Biaya abonemen listrik. 4. Biaya gaji pokok pegawai. 5. Biaya gaji mandor. Contoh biaya tetap. Produsen mobil antik menyewa gudang yang akan digunakan untuk membuat mebel. Biaya sewa bangunan tersebut adalah 200 juta rupiah per tahun. Jika perusahaan tersebut hanya memproduksi 10 unit mebel antik dalam setahun, maka biaya sewa bangunan yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 200 juta rupiah. Jika perusahaan tersebut mampu memproduksi 20 unit mebel antik dalam setahun, maka biaya sewa bangunan yang dikeluarkan oleh perusahaan tetap sebesar 200 juta rupiah. Demikian pula jika produksi perusahaan tersebut meningkat menjadi 30 unit mebel antik dalam setahun, maka biaya sewa bangunan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tetap tidak berubah, yaitu 200 juta rupiah. Jika produksi mebel berhenti, biaya sewa bangunan yang dikeluarkan juga sebesar 200 juta rupiah.
Biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran atau mixed cost adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel sekaligus biaya tetap. Sebagian dari biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional, sementara sebagian yang lain tidak berubah meskipun tingkat aktivitasnya berubah. Contoh biaya campuran adalah biaya pegawai penjualan dan biaya listrik. Contoh biaya campuran. Amir adalah seorang tenaga penjual. Ia mendapatkan gaji pokok bulanan sebesar Rp100.000 ditambah 5% dari penjualan bersih. Pada bulan tertentu, Amir berhasil menjual sebesar Rp1.000.000. Oleh karena itu, penghasilan Amir pada bulan tersebut adalah Rp150.000 atau Rp100.000 ditambah dalam kurung 5% kali Rp1.000.000. Jika bulan berikutnya Amir berhasil menjual sebesar Rp2.000.000, maka penghasilan Amir menjadi Rp200.000 atau Rp100.000 tambah dalam kurung 5% kali Rp2.000.000. Berdasarkan pengelompokan perilaku biaya tersebut, umumnya biaya-biaya dalam perusahaan manufaktur dapat dikelompokkan seperti dalam tabel di samping. Bahan baku adalah bahan dasar dari suatu produk dan dapat juga menjadi bahan utama dari suatu produk. Karena itu, kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk selalu sebanding dengan kuantitas produk yang dihasilkan. Jadi, biaya bahan baku langsung selalu memiliki sifat sebagai biaya variabel, karena selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan volume produksi. Di bawah ini adalah tabel pengelompokan biaya-biaya dalam perusahaan manufaktur. Pada tabel tersebut terdapat jenis biaya dan perilaku biaya. Pada jenis biaya, meliputi biaya produksi dan biaya operasi. Dalam biaya produksi terdapat biaya bahan baku langsung dengan perilaku biaya variabel. Kemudian biaya kerja langsung dengan perilaku biaya variabel juga. Kemudian biaya overhead dengan perilaku biaya variabel dan juga tetap. Kemudian jenis biaya operasi, yaitu biaya pemasaran dengan perilaku biaya variabel dan tetap. Kemudian biaya administrasi dan umum dengan perilaku biaya tetap. Pengklasifikasian suatu biaya ke dalam biaya variabel atau biaya tetap dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama, kisaran relevan atau relevant range. Yang kedua, horizon waktu atau time horizon. Kisaran relevan. Kisaran relevan adalah kisaran aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap adalah valid. Konsep ini berlaku pada biaya variabel dan biaya tetap. Kisaran relevan pada biaya variabel terkait dengan hubungan linear biaya variabel dengan tingkat aktivitas. Sedangkan kisaran relevan pada biaya tetap terkait dengan tidak berubahnya atau konstan biaya tetap dalam kisaran aktivitas tertentu. Horizon waktu. Selain kisaran relevan, pengategorian perilaku biaya juga dipengaruhi oleh horizon waktu. Penentuan apakah suatu biaya merupakan biaya variabel atau biaya tetap tergantung pada horizon waktunya. Dalam dimensi waktu jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel. Hal ini terjadi karena dalam jangka panjang, semua biaya akan berubah seiring berubahnya aktivitas. Dalam dimensi jangka pendek, ada biaya yang termasuk biaya variabel dan ada juga yang termasuk biaya tetap. Teknik pemisahan biaya campuran. Biaya campuran mengandung unsur biaya variabel sekaligus biaya tetap. Agar analisis dan estimasi biaya lebih baik, maka biaya campuran ini harus dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Apabila unsur biaya variabel dan biaya tetap yang ada dalam biaya campuran tidak dipisahkan, maka pengategorian perilaku biaya tidak dapat dilakukan dengan tepat. Pada pengategorian perilaku biaya yang tepat diperlukan untuk proses manajerial yang baik. Misalnya,
Perencanaan laba membutuhkan laporan laba rugi dengan pendekatan margin kontribusi. Laporan laba rugi pendekatan margin kontribusi dapat disusun apabila biaya dapat diidentifikasi dengan tepat ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ada 3 pendekatan yang lazim digunakan dalam memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran. 1. Metode grafik atau scatter plot methods. 2. Metode titik tertinggi dan terendah atau highest and lowest point method. 3. Metode regresi kuadrat terkecil atau least squares regression method. Metode grafik. Metode grafik salah satu cara untuk menganalisis biaya adalah dengan menggambar biaya tersebut dalam grafik. Grafik biaya mencerminkan sebaran biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. Grafik biaya digambar dengan sumbu horizontal menunjukkan tingkat aktivitas dan sumbu vertikal menunjukkan tingkat biaya. Metode titik tertinggi dan terendah. Alternatif lain selain metode grafik untuk mengestimasi elemen variabel dan tetap biaya campuran adalah metode titik tertinggi dan terendah atau highest and lowest point method. Metode titik tertinggi dan terendah adalah metode estimasi untuk variabel dan tetap biaya campuran dengan mengidentifikasi biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas antara aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Metode regresi kuadrat terkecil atau least squares regression method adalah metode estimasi unsur variabel dan tetap biaya campuran dengan regresi aktivitas terhadap biaya aktivitas tersebut. Metode ini mengasumsikan bahwa hubungan antara aktivitas dan biaya bersifat linier. Oleh karena itu, regresi yang digunakan adalah regresi linier. Persamaan regresi pada metode kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A plus BX. A sama dengan konstanta atau menggambarkan biaya tetap. B sama dengan koefisien atau menggambarkan biaya variabel. Y sama dengan biaya campuran. X sama dengan aktivitas.